Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baiklah, kali ini kita akan belajar tentang matematika, tepatnya soal latihan 4 untuk kelas 9 bagian 2 tentang bangun ruang sisi lengkung. Bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus bangun ruang sisi lengkung? Mari kita perhatikan pembahasan soal-soal berikut ini. Oke, baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, terlebih dahulu kita akan bahas mengenai apa saja yang termasuk bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung ini bangun ruangnya ada tiga macam yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentang tabung, kemudian yang kedua tentang kerucut, dan yang ketiga tentang bola. Nah, dari tiga ini tadi kita akan belajar menentukan bagaimana cara menentukan yang pertama tentang luas, ya, luas, baik luas tabung, luas kerucut maupun luas bola. Nah, selanjutnya kita akan belajar juga bagaimana cara menentukan volume baik itu tabung, baik volume kerucut dan volume bola. Nah, teman-teman perlu diperhatikan di sini untuk kasus tabung dan kerucut, luas ini ada 2 buah, ya, dibagi menjadi 2 buah lagi. Apa saja? Yang pertama luas selimut dan yang kedua luas permukaan. Apa perbedaannya antara luas selimut dan luas permukaan? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ini ada tabung, ya. Kalau dibuka jari-jarinya maka berupanya seperti ini. Ini bagian tutupnya atas, yang ini bagian alasnya. Nah, yang namanya luas selimut itu hanya sisi yang ini saja, ya, yang tegak ini, ya. Ini namanya selimut. Nah, sedangkan yang namanya luas permukaan itu ya luas selimut ditambah dengan luas atapnya juga ditambah dengan luas dari alasnya. Itu, ya. Kalau luas selimut hanya sisi tegaknya saja ini, ya. Nah, ini selimut. Begitu juga dengan kerucut. Nah, kerucut kalau dibuat jaring-jaringnya, nah, seperti ini. Yang ini namanya selimut. Sedangkan luas permukaan itu luas selimut ditambah dengan alas dari kerucut tersebut, ya, ya. Oke, luas selimut untuk tabung berarti 2 PRT rumusnya. Kemudian untuk luas permukaan tabung ini bisa disederhanakan jadi 2 pi R, ini R plus T, ya. Itu, ya. Begitu juga untuk yang kerucut. Untuk luas selimutnya PRS, luas permukaannya ini pi R S dikali dengan R plus seperti ini, ya, pi R S plus T. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini, ya. Contoh yang pertama, tabung dengan diameter alasnya 14 cm dan tingginya 10 cm, maka luas selimut tabung adalah titik-titik. Pertama kita identifikasi terlebih dahulu. Di sini ada diameter alasnya, berarti nanti jari-jarinya adalah 7 cm. Ingat, jari-jari itu adalah setengah dari diameter, ya. Setengahnya dari 14 itu berarti itu 7.
Kemudian tingginya diketahui 10 cm. Yang ditanya luas selimut tabung. Luas selimut tabung itu tadi adalah rumusnya 2πRT. Nah, kita eksekusi saja. Sama dengan 2 P nya 22/7, jari-jarinya adalah 7, tingginya 10 cm. Nah, 7 nya bisa kita eksekusi, bisa kita coret, tinggal 2 dikali 22 hasilnya adalah 44. 44 dikali 10 sama dengan 440 cm persegi. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika tinggi tabung adalah 16 cm dan jari-jari lingkaran alas tabung adalah 7 cm, maka luas permukaan tabung adalah titik-titik. Nah, ini hampir sama dengan luas selimut tabung itu tadi ya, perbedaannya cuma sedikit saja. Ini tadi kalau luas selimut 2πRT, nah kalau luas permukaannya T nya ini ditambah dengan R ini, 2πR R plus T. Nah, oke, kita eksekusi saja. Tadi tingginya 16, jari-jarinya 7. Oke, berarti ini nanti 2 dikali dengan 22/7, jari-jarinya adalah 7, kemudian dikali dengan R nya 7 ditambah T nya 16. Oke, ini bisa disederhanakan, 7 kita coret, tinggal 2 dikali 22 hasilnya adalah 44, dikali dengan 7 ditambah 16 adalah 23. Tinggal kita kalikan, 44 dikali 23. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Ini ada trik cepatnya untuk perkalian. 44 dikali dengan 23 sama dengan, nah, kita bikin 3 strip saja. Oke, 4 kali 2 hasilnya 8. Nah, kemudian yang belakang ini 4 kali 3 hasilnya 12. Nah, oke, satunya di atas. Nah, kemudian yang bawahnya ini untuk yang mengisi yang tengah, berarti kalikan saja nih. 4 kali 2 hasilnya itu adalah 8. Kemudian 4 kali 3 hasilnya 12. Kita tambahkan saja ini 20. Berarti di sini ada 0, di sini 2. Maka hasilnya adalah 21/10. Seperti itu ya. Hasilnya adalah 1012 cm. Itu ya. Kita lanjut. Sebuah bangun ruang tabung mempunyai volumenya 9.856 cm3 dan diameternya adalah 28 cm, kemudian nilai P nya adalah 22/7, maka tinggi tabung tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini tadi diketahui volumenya adalah 9.856, kemudian diameternya itu 28, berarti nanti dapat jari-jarinya adalah 14, kemudian nilai P nya adalah 22/7. Ingat tadi volume tabung itu sama dengan V sama dengan πr² dikali dengan T. Nah, volumenya sudah diketahui, berarti kita tulis saja 9.856 sama dengan P nya 22/7, jari-jarinya adalah 14² dikali dengan T. Nah, berarti nilai T nya yang akan kita cari. Tetap ini 9.856 sama dengan, nah, untuk memudahkan berarti ini 14² kita jabarkan. 14² itu sama saja 14 kali 14, supaya kita memudahkan karena nanti 14 bisa dibagi dengan 7 ya.
14 bagi 7 itu sama dengan 2. Kemudian 2 dikali dengan 2 itu hasilnya 44. Nah, 44 dikali dengan 14 itu hasilnya 616. Nilai T sama dengan 9856 dibagi dengan 616. Kamu hasilnya adalah 16 cm. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah restoran akan membuat penutup makanan berbentuk belahan bola dari kain. Apabila diameter penutup makanan tersebut adalah 56 cm, kain yang dibutuhkan adalah titik-titik. Nah, dari sini kita ketahui ya, diameternya tadi 56, berarti jari-jarinya nanti adalah setengahnya. Setengah dari 56 adalah 28 cm. Nah, ini tadi kan awalnya ini si yang punya restoran mau membuat penutup makanan berbentuk belahan bola ya. Belahan bola berarti kan setengah dari bola ya. Setengah dari bola bentuknya. Nah, kita suruh mencari luas dari penutup makanan tersebut. Nah, awalnya luas bolanya adalah sama dengan 4 pi r kuadrat. Karena itu tadi luas penutupnya sama dengan setengah dari luas bola, maka setengah dari 4 itu 2, berarti 2 pi r kuadrat. Nah, kita lanjutkan saja. Berarti 2 dikali dengan 22/7 dikali dengan 28 kuadrat. Nah, 28 kuadrat ini kita jabarkan saja. Ini 2 kali 22 hasilnya 44/7. Nah, 28 ini kan 28 dikali dengan 28. 28 dibagi 7 itu kita dapat 4 ya, saudara-saudara. Nah, kita kalikan saja ya. 44 dikali 4 itu hasilnya adalah 4 kali 4 hasilnya 16 per 1 ya. Dan 4 kali 4 juga hasilnya 16 tambah sebenarnya tadi 1 berarti 176 dikali dengan 28. Hasilnya kita dapat dengan, kita kalikan saja ini nanti hasilnya 4928 ya. Jawabannya adalah yang D ya, saudara-saudara. Nah, selanjutnya pada contoh selanjutnya di sini ada diameter sebuah belahan bola padat. Diameter sebuah belahan bola padat ini 20 cm. Luas permukaan belahan bola ya. Nah, permukaan belahan bola ini tadi belahan bola berarti sama ini 2 ya, berarti ya nanti ya. Ini kalau dia penuh bola ya, karena dia belahan bola berarti nanti setengah bola ya, setengah bola sama dengan 2 pi r kuadrat. Nah, kita cari 2 dikali dengan pi nya 3,14, jari-jarinya 10 kuadrat. Ini 2 dikali dengan 3,14 dikali dengan 100. Nah, 3,14 dikali 100 ini kan nilainya sama dengan 314. Nah, 314 dikali 2 hasilnya adalah 628 cm persegi ya. Ini jawabannya ya, yang A. Selanjutnya pada contoh selanjutnya di sini ada
sebuah kerucut dia mempunyai diameter 20 cm, tingginya 15 cm. Volume kerucut tersebut adalah titik-titik. Nah, dari soal kita dapat ketahui bahwa jari-jarinya setengah dari 20 adalah 10 ya, setengah dari 20. Nah, kemudian tingginya 15 cm. Yang ditanya volume kerucut. Volume kerucut itu nilainya sama dengan 1/3 dari pi r kuadrat T. Kita kalikan saja nih. Nanti 1/3 dikali dengan P nya 3,14, R nya 10 kuadrat, T nya 15. 15 dibagi 3 kan hasilnya 5 ya. Hasilnya 5 ya. Nah, kemudian 3,14 nya tetap, kemudian 10 kuadratnya itu nilainya 100 dikali dengan 5. 3,14 kali 100 hasilnya 314 kali dengan 5. Kita kalikan saja, maka hasilnya adalah 1570. Jawabannya yang B. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut contoh selanjutnya. Soal selanjutnya ini ada sebuah gudang penyimpanan minyak solar Pertamina berbentuk tabung dengan panjang jari-jarinya 7 meter, kemudian tingginya 10 meter. Jumlah maksimum solar yang dapat ditampung oleh tabung tersebut adalah titik-titik. Jadi jari-jarinya 7, kemudian tingginya 10. Nah, volume tabung berarti sama dengan pi r kuadrat T. P nya 22/7, jari-jarinya 7 kuadrat, T nya 10. Oke, 7 nya nanti kita sederhanakan ya, ini jadi 22 dikali dengan 7 ya. Ini kan 22/7 ya, dikali 7 kuadrat itu sama saja 7 dikali dengan 7 dikali dengan 10. Nah, 7 nya tinggal 22 dikali 7 dikali dengan 10. Kita kalikan saja, 22 kali 7 itu hasilnya 140 dikali dengan 10, maka hasilnya 1540. Itu ya. Contoh soal berikutnya. Luas permukaan bola yang berdiameter 21 cm adalah titik-titik. Nah, ini tadi ini luas permukaan bola berarti 4 pi r kuadrat. Nah, ini tadi diameternya 21, berarti jari-jarinya kita bagi 2 saja. Nah, berarti 4 nya tetap, pi nya 22/7, jari-jarinya 21/2 dikuadratkan ini ya. Ini 4 kita bagi dengan 2 hasilnya 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, habis ya. Tinggal berapa? 21 bisa dibagi dengan 7, dapatnya 3. Nah, 22 dikali 3 hasilnya adalah 66. 66 dikali dengan 21 hasilnya adalah 1386 cm persegi. Itu ya. Contoh soal berikutnya, di sini ada pada gambar di bawah ini tinggi tongkat PQ sesungguhnya adalah 4 meter ya, 4 meter. Dan panjang bayangannya 15 meter. Jika panjang bayangan pohon adalah 30 meter, maka tinggi pohon adalah titik-titik. Oke, nah ini kita gunakan rumus kesebangunan ya. Berarti X dibagi dengan 4 ya. X bagi 4 sama dengan bayangan dari pohon dibagi dengan bayangan dari
tongkat. Berarti 30 dibagi 15. 30 bagi 15 hasilnya adalah 2. 2 dikali 4 hasilnya adalah 4. Contoh soal berikutnya, Tommy akan membuat 15 topi ulang tahun berbentuk kerucut terbuat dari karton. Jika diameter alasnya itu 10 cm dan tingginya 24 cm, luas karton minimal yang diperlukan adalah titik-titik. Pertama kita analisis terlebih dahulu ya. Kita gambar terlebih dahulu topinya ini tadi, dia berbentuk dengan kerucut. Berarti ini tadi diameternya 20, berarti jari-jarinya adalah 10. Nah, kemudian tinggi dari kerucut ini tadi 24. Nah, karena yang ditanya adalah luas karton minimal, maka kita akan mencari dari luas selimut kerucut ya, luas selimut kerucut. Dimana luas selimut kerucut itu rumusnya adalah PRS. Jari-jarinya sudah diketahui, sedangkan panjang S-nya belum diketahui, panjang sisi miringnya ini. Maka terlebih dahulu kita cari panjang nilai S itu berapa. Kita gunakan teorema Pitagoras. Caranya gimana? Berarti S sama dengan akar dari penjumlahan kuadratnya dari sisi-sisinya ini. Berarti 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 24 kuadrat itu hasilnya adalah 576 ditambah dengan 100. Hasilnya sama dengan akar dari 676 sama dengan 26 cm. Nah, berarti ketemu S-nya itu adalah S-nya adalah 26 cm. Baru kita masukkan ke sini rumus selimut kerucut. P-nya 3,14 dikali dengan 10, jari-jarinya ya 10. Nah, kemudian dikali dengan S-nya 26, maka didapat hasilnya adalah 816,4. Nah, ini untuk satu topi ya, satu topi. Sedangkan Tommy membuat 15 topi, berarti ini luas ini dikali dengan 15. Nah, hasilnya ketemu 1246 cm ya. Okelah, itu tadi pembahasan soalnya ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya dari saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.